Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iksan dari Prodi Teknik Komputer kelas C. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 12 yaitu virtual memory. Konsep dasar dari memori virtual adalah teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik, lalu ada juga merupakan teknik pemetaan memori yang melibatkan memori sekunder, umumnya disk. Lalu secara sistem logika, ukuran memori lebih besar daripada ukuran memori utama secara fisik. Lalu programmer tidak perlu khawatir jumlah memori fisik yang tersedia, sehingga dapat berkonsentrasi pada permasalahan pemrograman dan melibatkan mekanisme swapping. Berikut merupakan gambar dari memori virtual lebih besar daripada memori fisik. Lalu, image proses akan diinisialisasi di area swap space, yaitu suatu lokasi di mana penyimpan sebagai ekstensi memori utama. Lalu swap space dapat berupa suatu berkas atau partisi khusus dan unit terkecilnya disebut pack. Lalu pengalihan pack dari swap space ke memori utama menggunakan teknik lazy swapper, yaitu hanya pack proses yang dibutuhkan yang akan dialihkan ke memori utama. Lalu adapun keuntungan dari memori virtual ini yaitu lebih sedikit memori yang diperlukan per proses. Lalu manual folding atau overlay dieliminasi untuk menjalankan program-program besar. Lalu sistem respons menjadi lebih cepat karena tidak semua bagian image proses perlu dialokasikan ke memori utama, atau proses dapat dieksekusi lebih cepat. Lalu ada lebih banyak proses yang dapat dijalankan atau multiprogramming. Lalu ada dua metode yang populer dalam implementasi memori virtual, yaitu metode pegging dan segmentation. Elemen pegging adalah sistem pegging dengan swapping dan pack diletakkan di memori hanya jika perlu. Hal ini menyebabkan kebutuhan I/O lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat, dan lebih banyak user yang menggunakan. Jumlah frame di memori utama tergantung tingkat multiprogramming. Semakin tinggi tingkat programming, semakin sedikit jatah frame untuk tiap proses, dan menggunakan bit valid atau invalid di pack table. Misal, bit 1 berada di memori utama, bit 0 berada di swap space. Berikut gambar dari sistem pegging dengan swapping. Proses disimpan di memori sekunder atau disk. Jika akan dieksekusi, dipindahkan atau swap ke memori lazy swapper. Swapping bila pack tersebut akan digunakan, yang artinya sebuah pack tidak pernah ditukar ke memori kecuali diperlukan. Pack diperlukan. Backstore adalah pack yang sedang tidak berada di memori.
lalu dibawa ke memori utama. Lalu valid invalid bit, yaitu membedakan antara peg pada memori dan peg pada disk. Lalu valid, jika tabel peg untuk peg berada di memori. Berikut gambar beberapa peg yang tidak sedang berada di memori. Lalu lanjut, perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung demand pegging sama dengan perangkat keras untuk sistem pegging dengan swapping, yaitu tabel peg atau tabel peg, yaitu tabel yang mempunyai kemampuan untuk memberi entry bit valid, invalid, atau nilai khusus untuk bit proteksi. Lalu ada memori sekunder yang digunakan untuk membawa peg yang tidak di memori dan biasanya adalah disk kecepatan tinggi yang disebut swap device. Mekanisme demand pegging. Jumlah frame di memori utama tergantung dari tingkat multi-programming. Semakin tinggi multi-programming, semakin sedikit data frame untuk tiap proses. Lalu menggunakan bit invalid atau valid di peg table. Misal, jika berstatus valid invalid, maka thread fault akan dibangkitkan agar ditangani lebih lanjut oleh rutin SO, yaitu peg fault handler. Lalu rutin peg fault handler akan menangani operasi swapping terhadap yang diperlukan. Berikut gambar langkah-langkah bila terjadi peg fault. Yang pertama yaitu sistem operasi melihat tabel untuk menentukan jika acuan invalid, maka proses dihentikan dan peg sedang tidak berada di memori. Yang kedua yaitu jika acuan invalid dilakukan ke sistem operasi. Lalu yang ketiga mencari frame kosong. Yang keempat, sistem melakukan proses swapping ke frame bebas. Lalu yang kelima, set table di reset dan di set 1 atau invalid. Lalu yang keenam, instruksi di restart. Lalu ada peg replacement. Secara umum, algoritma dapat dibagi dua, yaitu global replacement, yaitu victim frame dapat dipilih dari semua frame yang ada. Lalu yang kedua yaitu local replacement. Victim frame dapat dipilih dari frame-frame yang sedang ditempati oleh image proses bersangkutan. Berikut gambar dari algoritma peg replacement. Algoritma replacement. Ada algoritma FIFO atau first in first out. Lalu ada algoritma optimal, algoritma RU, least recently used. Algoritma LRU yaitu peg yang diganti adalah peg yang paling lama sudah tidak diakses. Berikut gambar dari algoritma LRU. Algoritma FIFO yaitu peg yang diganti adalah peg yang paling lama berada di memori atau yang pertama kali masuk. Berikut merupakan gambar dari algoritma FIFO. Lalu ada
Lalu ada algoritma optimal, yaitu peg yang diganti adalah peg yang baru, akan dipanggil lagi pada waktu yang masih lama. Lalu diasumsikan sistem mampu memprediksi peg yang akan diakses. Lalu ada pengalokasian frame. Pengalokasian tiap-tiap proses bervariasi tergantung pada tingkat multi-programming. Jika tingkat multi-programmingnya semakin tinggi, maka proses akan kehilangan beberapa frame. Sebaliknya, jika tingkat multi-programming berkurang, maka proses akan mendapatkan frame melebihi dari yang dibutuhkan. Alokasi sama rata equal allocation. Tiap proses mendapat jumlah frame sama banyak. Lalu ada alokasi proporsional atau proportional allocation. Tiap proses mendapat jumlah frame sesuai dengan besarnya image proses tersebut. Lalu ada alokasi berprioritas atau priority allocation. Jumlah frame yang dialokasikan untuk tiap proses berdasarkan prioritas. Lalu ada tracing. Tracing yaitu kegiatan aktivitas pegging yang tinggi. Jika menghabiskan lebih banyak waktu untuk pegging daripada eksekusi, efek tracing dapat dibatasi dengan algoritma lokal atau priority replacement. Berikut gambar dari tracing. Lalu ada segmentasi, yaitu selektor pada register. Segmen menyediakan indeks untuk memori resident, tabel yang berisi segmen deskriptor atau semua segmen untuk semua segmen. Segmen deskriptor menjaga alamat dasar atau start segmen untuk semua segmen yang ada di dalam memori utama. Lalu berikut gambar contoh segmentasi. Sekian, itulah yang dapat saya jelaskan untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.